ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang hingga detik ini masih melimpahkan, mencurahkan dan mengkaruniakan kepada kita semua segala kenikmatan yang sudah kita rasakan sepanjang hidup kita. Amin. Semoga kenikmatan-kenikmatan tersebut kita syukuri dan kita menggunakan apa yang telah Allah berikan kepada kita tersebut semata-mata untuk kita ini beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita keberkahan, rahmat dan kasih sayangnya. Selawat dan salam terlimpah curahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita kembali dapat melanjutkan aktivitas kita Zoom setiap malam Rabu. Perlu saya informasikan eh, bahwa jemaah haji estimasi tahun 2026 itu setiap Ahad pagi jam setengah tujuh itu mereka ada kegiatan jalan sehat. Jika Bapak Ibu sekalian yang di dalam kota Sanggau ini yang insya Allah akan berangkat tahun 2027, apabila ingin ya meramaikan acara jalan sehat itu bisa ikut bergabung. Ya. Ini saya menyampaikan informasi saja. Kalau pengen ya meramaikan acara tersebut, silakan bergabung di Ahad pagi jam setengah tujuh, titik kumpulnya di Masjid Agung. Baru 2 kali kegiatannya, ya untuk kita ini mengetes fisik kita saja. Juga mungkin untuk merajut kebersamaan silaturahim. Nah, nanti kalau sudah ramai-ramai mungkin nanti ada saja ide-ide yang muncul, apakah hanya jalan sehat saja atau nanti mungkin kita adakan senam, ya. Senam untuk lansia, senam untuk ibu-ibu, bapak-bapak, atau mungkin nanti kita melibatkan dinas kesehatan. Tapi itu nantilah, ini baru 2 kali berjalan, mungkin ide itu nanti muncul dari para jamaah sekalian. Ini hanya menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ya setiap Ahad pagi jam setengah tujuh itu jamaah haji yang 2026 ada kegiatan jalan sehat. Kalau yang tinggal di dalam kota Sanggau ingin bergabung, ya kita persilahkan. Biar kelihatan ramai jalan sehat kita. Kemarin lumayan 2 kilo perjalanan keliling-keliling, ya. Nanti mungkin bisa, tempatnya mungkin bisa berubah-ubah, tergantung nanti situasi dan kondisinya. Ya ini hanya informasi saja para Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin saya rasa jelas aktivitas jalan kakinya ya tidak mesti diformalkan di setiap ahad, kapanpun kita mau silakan. Tapi kalau mungkin ingin ramai, ingin sama-sama, ingin merajut silaturahim bersama-sama, bertukar informasi, bahkan mungkin nanti bisa makan berami, ya silakan di kegiatan ahad pagi jam setengah tujuh. Baik, itu sekelumit informasi yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, kemarin kita membahas tentang wukuf di Arafah. Nah, pada malam hari ini kita juga kembali akan melanjutkan pembahasan kemarin, tapi malam hari ini kita fokuskan di safari wukufnya. Kenapa ini harus juga disampaikan? Karena ini untuk memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian, bagaimana keadaannya kalau seandainya ada di antara kita jamaah ini yang sakit, yang uzur, yang masuk rumah sakit, apakah mereka ini juga ikut wukuf di Arafah?
kalau mereka wukuf di Arafah, bagaimana prosedur dan prosesnya? Nah, ini mungkin perlu dijelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Meskipun kita semua berharap kita semoga tidak ikut safari wukuf. Nah, itu harapan kita. Namun, tentu kita tidak bisa memungkiri hal-hal yang kita tidak tahu ke depan akan terjadi pada kita. Nah, kalaulah itu terjadi, kita sudah persiapan sedari awal pengetahuan kita, oh ternyata yang sakit itu juga ikut wukuf di Arafah, cuman mungkin bahasanya adalah safari wukuf. Baik, saya coba share screen ya pada Bapak Ibu sekalian. Eh, Kelihatan Bapak Ibu ya? Kelihatan, Pak. Alhamdulillah. Saya khawatirnya tidak nampak, jadi Nampak. Jelas, Pak. nanti zoomnya jadi hanya melihat bayangan hitam. Ini Nampak. materi kemarin ya. Nah, mungkin sebelum kita membahas safari wukuf, mungkin perlu saya review kembali apa yang kemarin kita bahas ya. Mengulang sedikit saja. Eh, jadi Bapak Ibu sekalian, eh, setelah selesai kita melaksanakan umroh, ditandai dengan tahallul. Setelah tahallul kita kan melepas pakaian ihram. Jadi sudah menggunakan pakaian biasa, ya, tidak lagi berpakaian ihram karena kita sudah selesai proses umrohnya. Kita mengambil haji tamatu. Haji tamatu itu umroh dulu, baru kemudian haji. Nah, proses umrohnya ini sudah selesai, sudah selesai. Bisa jadi kita masih menunggu untuk berangkat wukuf di Arafah. Bisa jadi mungkin masih ada 3 hari, bisa jadi mungkin 4 hari, bisa jadi mungkin 7 hari atau satu minggu. Ya. Nah, apa yang kita lakukan katakanlah selama 5 atau 6 hari itu? Ya, yang kita lakukan kita tetap menggunakan pakaian biasa karena kita sudah tahalul, ihramnya sudah dilepas. Yang kita lakukan adalah ya beribadah ya. Selama menunggu masa keberangkatan kita nanti ke Arafah di tanggal 8 Zulhijjah, yang dilakukan oleh jamaah haji itu adalah ya ketika datang waktu sholat wajib, ya kita berangkat ke Masjidil Haram untuk melaksanakan mungkin sholat wajib subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian ada yang bertanya, Pak, kalau seandainya, kalau kita pengen umroh sunnah bagaimana? Ya, itu disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Saran saya, kalau Bapak Ibu sekalian kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk melaksanakan umroh sunnah, ada baiknya tidak melaksanakan atau tidak mengambil umroh sunnah. Karena kita masih ada satu hal yang harus nanti akan kita kerjakan yaitu haji. Ya. Nah, tapi kalau seandainya fisik kita bagus, prima, sehat, ya silakan. Kalau mau ada yang melaksanakan umroh sunnah, ya, silakan. Tapi lagi-lagi jangan dipaksakan dan jangan sampai ini juga nanti memantik kawan-kawan yang lain pengen juga. Bapak itu umroh sunnah, saya juga pengen umroh sunnah. Tapi tidak melihat kondisi tubuhnya yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan umroh sunnah. Tergantung kemampuan masing-masing. Kalau Kalau kita mampu silakan. Kalau tidak mampu jangan dipaksakan. Karena insya Allah setelah haji, setelah kita melaksanakan haji nanti masih panjang waktu kita untuk melaksanakan umroh sunnah. Ya. Maka dianjurkan kepada kita semua kerjakan dulu yang wajib dan rukun, baru kita mengejar sunnahnya. Nah, kalau ingin melaksanakan umroh sunnah silakan. Dari mana kita akan mengambil mikotnya? Kalau mengambil mikotnya itu ada beberapa tempat. Di Tanim, Jironah, atau di Hudaybiyah.
Jadi seperti biasa di hotel kita mandi, kemudian pakai pakaian ihram, kemudian berangkat ke Tanim misalnya, di sanalah kita sholat sunnah 2 rakaat ihram tadi, kemudian kita Ya. melafalkan niat labbaik Allahumma umratan, kerjakan umrah sunnahnya seperti yang kita laksanakan sebelumnya, yaitu tawaf 7 kali, kemudian sa'i 7 kali, 7 putaran ya, 7. Kemudian baru kita tahallul. Selesai umrah sunnahnya. Tapi lagi-lagi ini jangan menjadi sebuah obsesi kita untuk umroh berkali-kali sementara kita belum melaksanakan haji. Nah, Bapak Ibu sekalian, tibalah waktunya datang tanggal 8 Zulhijjah. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan kemarin, berarti karena kita sudah tinggal di Mekah, maka mikot haji kita itu di hotel masing-masing. Mikot haji kita di hotel masing-masing. Nah, apa yang kita lakukan? Katakanlah subuh tanggal 8 itu kita sudah mandi, sudah mempersiapkan diri sama seperti apa yang kita lakukan sebelum kita melaksanakan umroh kemarin ya. Kita tidak tahu bisa jadi dijemput tanggal jam 8 pagi, jam 9 pagi, jam 10 atau seterusnya. Nah, kita berarti mikotnya itu di hotel masing-masing. Mandi, kemudian pakai pakaian ihram, setelah itu kita sholat sunnah ihram bisa di kamar, bisa juga di musola yang ada di hotel. Setelah itu baru kita lafalkan niat hajinya. Labbaik Allahumma hajjan. Baru kemudian berangkat dari hotel menuju Arafah. Ya, sekali lagi jadwalnya itu tentatif. Bisa lebih awal daripada jadwalnya atau bisa mundur daripada jadwal dan ketentuannya. Nanti tergantung informasi yang akan disampaikan oleh ketua kloter dan pembimbing ibadah. Tapi yang jelas kita sudah siap di tanggal 8 itu dengan ihram kita dan sudah melafalkan niat niat haji. Kemudian berangkat. Nah, kemarin dari jarak dari Mekah menuju Arafah itu kan 21 kilo, Pak Ibu ya. 21 kilo atau katakanlah 22 kilo. Kalau jarak seperti itu ditempuh dengan rute normal, mungkin tidak sampai setengah jam kita sudah sampai di tempat. Namun di tanggal 8 itu seluruh jamaah haji dari semua penjuru dunia berangkat dari Mekah menuju Arafah. Jadi pasti akan sangat padat. Bisa jadi jarak tempuh yang hanya setengah jam, bisa menjadi 2 jam, bisa menjadi 3 jam. Itu tergantung nanti bagaimana kepadatan jalannya. Ya, ya bersabar saja sambil kita melafalkan melafalkan talbiyah. Lalu kemudian sampai kita di Arafah. Sampai di Arafah ini bisa jadi siang hari, bisa jadi sore hari, bisa jadi malam hari. Nah, yang jelas kita akan bermalam di Arafah. Tapi tentu ada sebagian kecil jamaah haji yang mengambil tarwiyah. Mereka tidak ke Arafah, tapi mereka ke Mina terlebih dahulu. Tapi mayoritas bahkan kita Indonesia diarahkan langsung ke Arafah, tidak ke Mina. Meskipun ada sebagian kecil jamaah yang mengambil tarwiyah. Nah, kita ikut saja saran ketua kloter dan pembimbing ibadah. Jadi ada mungkin yang bermalam di Mina, tapi kita yang reguler ini akan bermalam di Arafah. Ya seperti biasa melaksanakan sholat. Nah, tata cara pelaksanaan sholatnya bagaimana? Nanti di akhir sesi ini akan saya jelaskan. Bagaimana kita sebagai musafir katakanlah, bagaimana sholat zuhur kita dan bagaimana sholat asar kita dan bagaimana maghrib serta isya kita. Yang jelas malam itu kita akan tidur di Arafah dan itu belum waktu wukuf. Karena waktu wukuf itu esoknya. Meskipun malam itu sudah tanggal 9 ya, tapi belum waktu wukuf. Waktu wukuf itu besoknya ketika tergelincir matahari. Katakanlah jam 12 siangnya baru akan dimulai wukuf. Maka sambil menunggu waktu wukuf dari malam sampai esok hari, yang kita lakukan ya ibadah, zikir, doa, mengaji, dan beberapa aktivitas lain yang
harus kita waspadai jangan sampai aktivitas-aktivitas tersebut dapat membatalkan, dapat mengganggu, dapat mengganggu lah ya ihram kita. Ingat kita itu sudah dalam keadaan ihram, ya. Pantangan larangan ihram sudah pernah kami jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, itulah beberapa rangkaian yang kita lakukan dari tanggal 8 sampai kita nanti akan menjelang waktu wukuf. Selanjutnya, ini juga sedikit saya review kembali. Apa saja yang kita lakukan ketika sudah masuk waktu wukuf? Jadi, waktu wukuf dimulai dengan mendengarkan khutbah wukuf. Di awal pertama kali itu adalah ketika sudah masuk waktu wukuf, kita mendengarkan khutbah terlebih dahulu. Ada kemungkinan satu kloter itu bisa di 2 tenda setengah. Kenapa saya katakan 2 tenda setengah? Ada 2 tenda yang besar dan ada 1 tenda yang kecil. Ya. Nah, kita akan berada di 3 tenda tersebut. Nah, bisa jadi pelaksanaan wukufnya atau khutbahnya itu ada di tiap tenda dan memang seperti itulah keadaannya. Seperti itulah keadaannya. Tenda satu nanti ada yang khutbah. Di tenda dua nanti ada yang khutbah. Dan mungkin di tenda yang kecil satunya juga nanti ada yang khutbah. Dan biasanya perwakilan dari setiap kabupaten. Mungkin Sanggau gabung dengan Singkawang, gabung dengan Sintang bisa jadi. Saya tahun 2018 menjadi ketua kloter membawa jamaah haji Sintang, Singkawang, dan Kota Pontianak. Nah, itu seperti itu. Disiapkan eh, yang nanti akan membawa atau menyampaikan khutbah wukuf. Jadi nanti sebelum berangkat ke Mekah sudah bawa teksnya. Jadi tidak tidak kita ini ribet nanti di sana tiba-tiba siapa yang akan khutbah dan sebagainya, tapi sudah siap ditunjuk ya. Ya mungkin Pak Fatur atau siapa nanti. Silakan. Kemudian setelah wukuf, sudah khutbah wukuf, dilanjutkan dengan sholat jamak takdim. Ya, azan, kemudian qomat, setelah itu melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat, ya, dikosor 2 rakaat. Setelah itu nanti qomat lagi sekali, dilanjutkan dengan sholat asar, dijamak, kemudian dikosor juga dilaksanakan 2 rakaat. Nah, setelah itu, setelah selesai sholat asarnya, nanti akan dipimpin oleh imam kita berzikir. Paling mungkin 1/2 jam sampai 1 jam. Sampai buku ini mungkin habis ya. Buku ini mungkin habis bacaannya, baru nanti setelah itu kita berzikir masing-masing. Ya. Dan berdoa masing-masing. Tentu setiap orang doanya tidak sama. Ada yang pengen dimudahkan rezekinya, ada yang pengen dimudahkan jodoh untuk anak-anaknya, dilancarkan bisnisnya. Itu dicatat dari sekarang. Dicatat, Bapak Ibu catat apa kira-kira doa saya nanti. Itu dicatat agar nanti sampai di sana itu kita tidak bingung apa doa yang harus saya sampaikan ketika wukuf di Arafah. Catat semuanya, jangan sampai ada yang tertinggal. Termasuk mungkin titipan-titipan doa dari sanak keluarga kita. Silakan dibacakan ketika kita wukuf di Arafah. Karena itulah tempat dan waktu di mana insya Allah segala doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, wukuf dapat dilakukan dengan jamaah atau dengan sendiri. Nah, biasa pertama 1/2 jam awal mungkin dengan berjamaah, selanjutnya dilakukan dengan sendiri-sendiri. Kemudian memperbanyak istighfar, zikir dan doa sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanita yang sedang haid atau nifas itu boleh wukuf, tidak terlarang. Karena wukuf itu adalah bagian terbesar dari rukun haji, maka harus wukuf meskipun dia dalam keadaan tidak suci. Yang laki-laki juga dalam keadaan misalnya mohon maaf setelah selesai sholat asar tadi, kemudian dia mohon maaf buang angin, silakan lanjutkan wukufnya. Kalau bisa berwudu dan sempat berwudu silakan berwudu kalau memang ada fasilitasnya. Kemudian, ini yang akan kita bahas setelah ini. Mensafari wukufkan bisa dilakukan kepada jamaah yang sakit dengan didampingi petugas. Jadi, jamaah yang sehat
itu akan berangkat tanggal 8 menuju Arafah secara rombongan, kemudian wukuf di Arafah di dalam tenda-tenda. Berbeda dengan jamaah yang sakit, dia tidak ikut bersama jamaah yang sehat, tapi dia akan diberangkatkan dari rumah sakit. Nah, itulah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Namanya safari wukuf. Tujuannya adalah untuk memastikan kesempurnaan ibadah haji bagi jamaah yang sakit. Sudah puluhan tahun menunggu untuk berangkat atau bisa berhaji, tiba-tiba ternyata sampai di Mekah masuk rumah sakit. Nah, maka petugas dan penyelenggara haji itu memastikan jamaah yang sakit ini juga harus bisa melaksanakan wukuf. Karena kalau sampai tidak bisa melaksanakan wukuf, maka dia tidak dianggap sudah mengerjakan haji. Nah, ini dia. Maka safari wukuf adalah salah satu pembahasan yang harus disampaikan bagi jamaah haji yang akan melaksanakan haji. Baik Bapak Ibu, secara pengertian, safari wukuf adalah kegiatan membawa jamaah haji yang sakit atau uzur dari rumah sakit atau klinik menuju Arafah agar tetap bisa mereka itu melaksanakan rukun haji, yaitu wukuf di Arafah. Nah, karena ada hadis yang kemarin kita kita sudah pelajari, Al-Hajjul Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Itu dilaksanakan dengan pengawalan dan pendampingan tenaga medis serta petugas haji. Ya. Latar belakangnya apa? Wukuf di Arafah adalah rukun haji yang bila ditinggalkan haji tidak sah. Ini hal yang melatar belakangi kenapa orang yang sakit itu juga harus wukuf. Meskipun dengan bahasa atau istilah safari wukuf. Jadi perjalanan safar ya, perjalanan untuk melaksanakan wukuf. Jamaah yang sakit tetap wajib hadir di Arafah meskipun hanya sebentar dan dalam kondisi yang tidak sehat. Tetap mereka dalam kondisi yang tidak sehat itu dibawa ke Arafah. Ini dasar hukumnya dari hadis Nabi Al-Hajjul Arafah, ya, menegaskan pentingnya wukuf di Arafah. Tujuannya memastikan seluruh jamaah haji termasuk yang sakit sah hajinya, ya, memberikan pelayanan kesehatan sekaligus pemenuhan syarat ibadah. Ya. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, eh, saya bisa sedikit bercerita tentang safari wukuf karena di tahun 2014 saya pernah menjadi petugas non-kloter. Di Arab Saudi, petugas non-kloter itu bertugas hampir 2 bulan. Ya. Dan ketika itu saya bertugas sebagai pembimbing ibadah. Tapi yang non-kloter yang tidak membersamai jamaah. Kalau ketua kloter itu kan atau pembimbing ibadah kloter mereka yang mendampingi jamaah berangkat dari Batam pulang ke Batam lagi itu didampingi. Sementara petugas non-kloter itu 10 hari sebelum pelaksanaan haji itu sudah di sana. Dan 10 hari setelah jamaah pulang baru kita pulang di Indonesia. Itu hampir 60 hari di sana. Saya tahun 2014 pernah menjadi petugas non-kloter dan pada waktu itu juga pernah membawa jamaah sakit untuk melaksanakan safari wukuf. Jadi pada tanggal 8 Zulhijjah, jamaah reguler yang tidak sakit itu berangkat dari Mekah menuju Arafah. Bisa pagi, siang, atau sore. Nah, bagaimana dengan jamaah yang sakit? Biasanya 2 sampai 3 hari sebelum pelaksanaan wukuf, itu jamaah yang sakit akan didata, dicek oleh tim kesehatan, apakah mereka ini diikut sertakan dengan jamaah reguler atau mereka harus diberangkatkan dari rumah sakit untuk disafari wukufkan. Kalau dulu Indonesia punya KKHI, Kantor Kesehatan Haji Indonesia. Gedungnya kalau tidak salah 12 lantai. Yang itu dijadikan rumah sakit sementara di sana yang jamaah sakit yang tidak bisa diurus oleh bagian sektor
akan dibawa ke KKHI, Kantor Kesehatan Haji Indonesia. Ya. Nah, 2 tahun belakangan, kalau tidak salah, KKHI itu sudah tidak ada. Jadi jamaah yang sakit yang sebelumnya dibawa ke KKHI itu langsung dibawa ke rumah sakit Arab Saudi. Ya, rumah sakit Arab Saudi dibawa ke sana. Bahkan ada beberapa kasus yang jamaah lainnya sudah pulang, yang sakit tidak ikut pulang karena harus diobati dan dipastikan mereka sembuh, baru boleh pulang. Saya pengalaman pernah jadi jamaah haji reguler tahun 2006. Itu ketika itu usia saya masih 26 tahun. Jadi jamaah haji termuda waktu itu dari Sanggau. Nah, ketika itu ada salah satu jamaah Sanggau yang ketika wukuf di Arafah tiba-tiba sakit. Tiba-tiba sakit, tidak bisa pulang ke Indonesia bersama rombongan Sanggau. Sampai keluarganya itu komplain kepada petugas kenapa orang tuanya tidak dibawa sekalian pulang. Tapi karena sudah prosedur Arab Saudi bahwa jamaah yang sakit itu masuk ke rumah sakit dan diobati semaksimal mungkin. Dan Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, 1 bulan kemudian beliau pulang ke Sanggau dalam keadaan sehat walafiat. Padahal ketika di Arafah, ketika di atas bis mau pulang, itu mohon maaf kencing, tidak bisa ditahan, BAB tidak bisa ditahan. Jadi kami-kami yang muda inilah mengurusnya. Sampai masuk rumah sakit, dan di rumah sakit itu diobati, dioperasi, dibedah, diambil sumbatan darah di kepalanya. Alhamdulillah, sampai sekarang beliau masih ada dan sudah umroh berkali-kali dan juga kalau tidak salah pernah juga haji sekali lagi. Ya. Nah, memang kalau seandainya waktu itu beliau dibawa ke Indonesia, Allah alam mungkin akan butuh biaya besar sampai ratusan juta untuk mengobatinya. Tapi karena diobati di rumah sakit Arab Saudi, alhamdulillah 1 peser pun beliau tidak keluar biaya, bahkan alhamdulillah sampai sekarang masih sehat walafiat. Ya, bentar, Bu. Alhamdulillah. Nah, eh, memang ketika masuk rumah sakit itu akan diobati dan memang rumah sakit di Arab Saudi dokternya dokter jempolan, fasilitasnya sangat-sangat canggih dan komunikasi hanya dua, bahasa Arab dan bahasa bahasa Inggris. Ya. Nah, kita kembali ke safari wukuf. Jadi jamaah yang sakit itu mereka ke Arafah tidak bersama dengan jamaah reguler. Bagaimana prosedurnya? Pada jam 9 pagi di rumah sakit itu sudah bersiap jamaah yang sakit siap. Ada yang dengan kursi roda, ada yang dibawa dengan bangsalnya. Ya. Jadi di bis itu bisa diisi 20 orang kalau mereka duduk semua. Bisa diisi 5 sampai 6 orang kalau kondisi mereka berbaring semua. Nah, jadi semua diangkut ke atas bis ataupun ambulan pada paginya. Nah, pada sekitar jam 10 atau jam 11 siang barulah beriringan rombongan bis dan ambulan yang membawa jamaah sakit tadi untuk diberangkatkan ke Arafah. Tapi sebelum berangkat, kita yang petugas pembimbing ibadah di atas bis itu sudah menuntun mereka untuk melafalkan niat ya. Mungkin ada yang hanya berbisik, hanya mendengar diucapkan dalam hati, tapi kita pastikan mereka itu sudah melafalkan niat. Nah, niatnya tergantung apakah haji ifrad atau mungkin haji kiron. Tapi yang jelas tidak lagi haji haji tamatu. Nah, barulah mereka berangkat ke Arafah. Sampai di Arafah, petugas-petugas pembimbing ibadah tadi, begitu waktu wukuf, mereka akan melakukan khutbah di atas bis. Jadi mungkin yang mendengar hanya 5 orang, mungkin yang mendengar hanya 20 orang. Jadi setiap bis itu petugas-petugas non-plotter ini yang bertugas sebagai pembimbing ibadah akan melaksanakan khutbah didengar oleh jamaah. Itu memang terasa sekali
Tidak ada yang tidak nangis jamaah yang sakit itu. Mereka akan nangis. Bahkan kami yang khutbah pun juga berlinang air mata karena mungkin melihat kondisi yang demikian tidak disangka-sangka bisa bisa sakit. Nah, setelah selesai khutbah, baru kita tuntun mereka untuk tayamum, tayamum, kemudian bagi yang batal ya, tayamum, kemudian melaksanakan sholat zuhur, jamak takdim qashar dengan sholat asar. Setelah itu dibimbinglah mereka untuk berzikir dan berdoa. Kemudian tidak lama kemudian setelah itu sekitar jam 1 atau setengah 2 atau jam 2, jamaah yang ada yang mengikuti safari wukuf ini akan dipulangkan kembali ke rumah sakit mereka. Sementara jamaah yang reguler yang di tenda itu nanti setengah jam 5 atau jam setengah 6 baru selesai wukufnya. Nah, ini tidak menjadi soal karena ada uzur syar'i. Jadi diperbolehkan bagi yang sakit itu tidak sampai selesai waktu wukufnya. Yang penting mereka sudah berdiam sesaat di Arafah, nah itu sudah dianggap sudah wukuf di Arafah. Maka dipulangkan semuanya lagi ke rumah sakit masing-masing dan mereka sudah mengerjakan wukuf di Arafah. Nah, seperti itulah pelaksanaan wukuf tadi bagi jamaah yang sakit. Ya. Bisa jadi mereka sakit berat, bisa jadi mereka nanti ada beberapa kriteria yang menjadi kriteria jamaah itu ikut safari wukuf. Ya. Jadi pelaksanaannya kalau kita bisa baca, jamaah sakit diangkut dengan ambulan atau kendaraan khusus, bis ya yang sudah dimodifikasi dalamnya untuk menampung jamaah yang sakit tadi dari rumah sakit Arab Saudi. Mereka itu tidak berangkat sendiri. Di dalam bis itu ada perawat, ada dokter, dan ada petugas non-kloter yang mengurus masalah ibadah. Alhamdulillah saya juga dulu pernah tahun 2014 ikut safari wukuf dengan jamaah yang sakit. Ditemani oleh dokter, perawat, dan petugas haji. Kemudian di Arafah, jamaah hanya hadir sesaat, lalu kembali ke fasilitas kesehatan. Bisa jadi mereka sempat ikut khutbah wukuf, bisa jadi mungkin mereka karena kondisi tidak mungkin, mereka hanya lewat saja di Arafah, kemudian langsung dipulangkan ke rumah sakitnya. Nah, ini Bapak Ibu, penentuan kriteria jamaah haji untuk safari wukuf khusus. Jadi petugas kesehatan, kloter, dan sektor itu menentukan kriteria jamaah yang akan disafari wukufkan. Kriteria yang pertama itu adalah jamaah haji lansia dan disabilitas yang tidak mandiri. Ya. Mereka hanya baring, sakit, dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi tidak mampu beraktivitas, hanya baring saja. Dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, makan, minum, mandi, dan mobilisasi semua yang dibantu oleh kawan-kawannya. Sehingga ini dianggap mereka tidak mampu melaksanakan wukuf secara mandiri, maka harus di safari wukufkan. Kemudian jamaah haji lansia, disabilitas yang tidak bisa berjalan, atau penggunaan kursi roda karena sakit atau kondisi lemah. Ya. Kemudian kriteria yang ketiga, jamaah haji lansia atau disabilitas yang memiliki komorbid penyakit kronis, penyakit jantung, hipertensi, stroke, ya, stroke sedang ataupun stroke berat, dan kemudian demensia. Demensia, demensia itu pikun ya. Nah, itu beberapa kriteria yang nanti bisa atau tidaknya jamaah itu mengikuti safari wukuf. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, saya tampilkan gambar eh, jamaah haji yang akan di safari wukufkan. Jadi ini rata-rata menggunakan kursi roda karena mungkin sakit jantung, hipertensi, kemudian juga mungkin ada yang terkena stroke ataupun demensia. Petugas di belakang itu adalah petugas non-kloter yang siap mendampingi jamaah untuk berangkat safari wukuf ke Arafah. Ini bisnya, bis yang di dalamnya sudah dimodifikasi untuk berangkat ke Arafah. Ini ambulan juga, ini untuk mereka yang sakit berat ya, sehingga harus dibawa oleh ambulan. Ini
mereka berhenti sejenak di dekat tenda jamaah lain untuk ikut safari wukuf. Ini proses eh, mengangkut jamaah sehingga bisa berada di dalam bis. Ini petugas-petugas non-kloter dari Kementerian Kesehatan dan dari Kementerian Agama. Dari TNI Polri juga ada yang ikut sebagai petugas membantu jamaah untuk bisa ikut safari wukuf. Ini juga petugas-petugasnya. Nah, ini kondisi di dalam bis Bapak Ibu ya. Ya. Ini hanya beberapa orang. Nanti ada yang menuntun ibu-ibunya, bapak-bapaknya berzikir dan berdoa. Nah, ini contoh ya, contoh di dalam suasana di dalam bis ketika safari wukuf. Ya kita tidak berharap seperti ini Bapak Ibu ya, tapi ini sebagai pengetahuan kita saja. Oh seperti ini rupanya safari wukuf itu. Nah, ini ada petugas pembimbing ibadah yang memberikan khutbah wukuf di dalam bis, ya. Di dalam bis. Di sampingnya ada tabung oksigen. Ya. Ini, nah tadi itu contoh saja tentang tentang apa namanya safari wukufnya. Baik Bapak Ibu, memang tidak banyak, tidak banyak. Nah, kemudian saya tampilkan beberapa hal kasus ya, kasus terkait dengan wukuf di Arafah. Ada beberapa pertanyaan yang menanyakan ini. Kasus yang pertama, jamaah masuk Arafah menjelang subuh tanggal 10 Zulhijjah. Itu bagaimana status wukufnya? Nah, status wukufnya itu sah karena masih dalam waktu wukuf. Yang tidak boleh itu tanggal 10 Zulhijjah setelah subuh baru masuk Arafah, maka dia tidak dianggap wukuf. Kalau sebelum subuh, walaupun itu tanggal 10 Zulhijjah, tetap dianggap dia sudah melaksanakan wukuf. Nah, ini. Yang kedua, jamaah hanya lewat dengan bis di Arafah tanpa turun. Maka wukufnya sah asal dia benar-benar melewati wilayah Arafah, bukan di luar wilayah Arafah. Jadi tanpa turun bis pun, yang penting dia tinggal sesaat di Arafah, dia dianggap sudah melaksanakan wukuf di Arafah. Kemudian yang kasus yang ketiga, bagaimana dengan jamaah yang berada di Muzdalifah, tidak sempat ke Arafah, maka dia tidak dianggap wukuf di Arafah karena dia tinggal di Muzdalifah tapi tidak masuk ke Arafah, maka tidak sah, batal hajinya. Kasus yang keempat, jamaah pingsan atau tidur sepanjang waktu di Arafah. Bagaimana wukufnya itu? Itu dianggap sah karena syarat wukuf itu hanya hadir di Arafah saja. Mau pingsan, mau tidur, kalau dia sudah berada di Arafah itu dianggap sah wukufnya. Kemudian, bagaimana dengan kasus jamaah yang masuk Arafah sebelum zuhur di tanggal 9 Zulhijjah, lalu keluar sebelum zuhur? Misal begini, jamaah haji itu masuk ke Arafah jam 9 pagi di tanggal 9 Zulhijjah. Lalu kemudian jam 11 dia sudah keluar dari Arafah. Itu apakah dia dianggap sudah wukuf atau tidak? Itu tidak sah, tidak dianggap wukuf. Karena apa? Karena wukuf itu pada tanggal 9 Zulhijjah ketika zawal ya katakanlah jam 12 sampai jam setengah 6 sore itu waktu wukufnya. Kalau masuk Arafah sebelum zuhur dan keluarnya sebelum zuhur juga, maka dia tidak dianggap melaksanakan wukuf di Arafah. Ini beberapa kasus yang mungkin pernah terjadi ya Pak Ibu ya. Kemudian jamaah keluar dari Arafah sebelum maghrib itu sah ya, dia dianggap wukuf di Arafah. Jamaah sakit dirawat di rumah sakit luar Arafah. Itu tidak sah karena dia tidak masuk ke dalam wilayah Arafah. Kemudian kasus jamaah wukuf hanya di malam hari. Misal dia datang ke Arafah itu sudah jam 10 malam di tanggal 9 ya, maka tetap sah
karena waktu wukuf itu masih berlangsung, berakhirnya itu setelah fajar ya, setelah subuh. Kemudian ada bagaimana dengan jamaah yang tidak ikut doa bersama, hanya diam saja ketika wukuf di Arafah, tetap dianggap sah wukufnya. Ya, karena doa adalah sunnah, bukan syarat sah wukuf itu tersebut. Kemudian yang ke-10, bagaimana dengan jamaah anak-anak yang ikut wukuf? Sah sebagai haji sunnah, tetapi wajib haji lagi ketika dia sudah baligh. Karena salah satu syaratnya adalah sudah akil balik. Kalau anak-anak berangkat pergi haji, sah tapi hajinya haji sunnah ya. Sementara dia masih punya kewajiban untuk mengerjakan haji jika nanti sudah masuk waktu balighnya. Kemudian kasus yang ke-11, bagaimana dengan jamaah keluar sedikit dari batas Arafah tanpa sadar? Tidak sah. Ya. Kemudian jamaah masuk Arafah setelah subuh Zulhijjah itu juga tidak sah. Ya. Karena setelah subuh, kecuali dia masuk sebelum sebelum subuh. Jamaah hanya wukuf di Jabal Rahmah. Sah karena Jabal Rahmah masuk dari bagian Arafah. Jamaah wukuf di tanah terbuka tanpa tenda. Sah. Jamaah tidak wukuf sama sekali ya tentu tidak sah. Baik Bapak Ibu sekalian, ini tadi yang coba ingin saya jelaskan bagaimana keadaan kita sholat ya. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya kita. Bagaimana tata cara sholatnya? Ini dibagi menjadi dua tanggal ya. Tanggal 8 Zulhijjah dan tanggal 9 Zulhijjah. Kita tentu akan berada di Arafah itu mulai tanggal 8 Zulhijjah. Katakanlah sebelum zuhur di tanggal 8 itu kita sudah sampai di Arafah. Tentu kita akan melaksanakan sholat zuhur di tanggal 8. Bagaimana pelaksanaan sholat zuhurnya? Apakah 4 rakaat? Apakah dijamak? Atau apakah dikosor menjadi 2 rakaat? Menurut beberapa riwayat yang coba saya telusuri, ya, jadi pelaksanaan sholat zuhurnya itu dengan cara dikosor. Yang 4 itu menjadi 2 rakaat. Tetapi tidak dijamak dengan asarnya. Jadi pelaksanaan sholat zuhurnya di tanggal 8 Zulhijjah itu hanya dikosor saja. Dilaksanakan 2 rakaat. Tapi tidak dijamak dengan asar. Ya. Nah, ketika datang waktu asar, pelaksananya sama. Dilaksanakan 2 rakaat, tidak dijamak ke zuhur. Jadi ketika azan zuhur, kita sholat zuhur, laksanakan sholat zuhurnya itu dikosor. 2 rakaat saja, bukan 4 rakaat. Dan tidak dijamak. Ketika datang waktu asar, kita sholat asar 2 rakaat dikosor, tetapi tidak dijamak. Nah, untuk maghribnya, maghrib juga tentu tidak bisa dikosor karena tetap 3 rakaat, tidak mungkin 1,5 rakaat. Ya. Tetap melaksanakan maghrib itu 3 rakaat, tapi tidak dijamak ke isya, ya. Atau isya tidak dijamak ke maghrib. Nah, selepas waktu maghrib datanglah waktu isya, pelaksanaannya sama, sholatnya itu dikosor, tapi tidak dijamak ke maghrib. Ya. Tetap kita laksanakan sholat isya dengan 2 rakaat dikosor, tidak jamak. Nah, itu pelaksanaan sholatnya ketika tanggal 8 Zulhijjah. Nah, bagaimana dengan tanggal 9 Zulhijjahnya? Tentu kita akan bertemu dengan waktu zuhur. Nah, sebagaimana tata cara pelaksanaan wukuf, maka di tanggal 9 Zulhijjah, pelaksanaan sholat zuhur dan asar itu dikosor dan dijamak takdim. Zuhurnya 2 rakaat kita laksanakan, kemudian qomat lagi, sholat asarnya dijamak ke zuhur dan juga dikosor. Baru setelah itu kita berzikir. Nah, untuk maghrib dan isyaknya ini tentatif.
Kalau kita diberangkatkan dari Arafah ke Muzdalifah sebelum maghrib, maka kita melaksanakan sholat maghrib dan isyaknya di Muzdalifah. Itu juga dijamak, ya. Berarti dijamak takhir, laksanakan sholat maghrib, baru kemudian laksanakan sholat isyaknya di qasar 2 rakaat. Kalau kita berangkat sebelum maghrib. Kalau kita berangkat setelah maghrib, maka pelaksanaan maghrib dan isyaknya kita laksanakan di Arafah. Ya. Sama 3 rakaat maghrib, 2 rakaat isyak jamak takdim. Kalau kita berangkat sebelum maghrib, pelaksanaannya maghrib isya itu di Muzdalifah. Jamak kosor takhir ya, diakhirkan. Kalau berangkatnya setelah maghrib, berarti kita melaksanakan maghrib isyanya di Arafah. Jamak takdim. Nah, begitulah proses tata cara pelaksanaan sholat-sholat di tanggal 8 dan tanggal 9 Dzulhijjah. Ini idealnya seperti ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Bapak Ibu sekalian, tetap nanti kondisional. Kita minta petunjuk dan fatwa dari pembimbing ibadah. Bisa jadi, ya, bisa jadi kita tidak melaksanakan seperti yang saya sampaikan ini. Mungkin nanti sampai di sana, Pak, karena pertimbangan wudhunya susah, tempat MCK-nya jauh, ya. Jadi suasana juga panas. Berarti kalau itu dianggap rukhsah, keringanan, maka bisa jadi pelaksanaan zuhur dan asarnya di tanggal 8 Zulhijjahnya dan juga maghrib isyaknya tetap di tanggal 9 Zulhijjahnya itu bisa jadi di jamak takdim kosor atau jamak takhir kosor. Bisa jadi. Ini yang disampaikan saya ini adalah idealnya zaman Rasulullah seperti ini. Tapi kita tidak tahu nanti di sana. Kalau ternyata pertimbangannya banyak yang sakit Pak misalnya, kemudian tempat MCK-nya jauh sehingga membuat orang-orang itu susah untuk mengambil wudhu berkali-kali. Maka mungkin bisa jadi atas inisiatif ketua kloter dan juga pembimbing ibadah akhirnya zuhur asarnya di jamak kosor. Maghrib isyanya juga di jamak kosor. Karena pertimbangan rukhsah keringanan bagi jamaah haji yang mungkin susah. Karena keadaan di sana itu susah mungkin ya untuk kita melaksanakan zuhur asarnya terpisah. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, tentu yang disampaikan ini ada ada dalilnya, diriwayatkan Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini dari Jabir radhiyallahu an dalam Sahih Muslim. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat menuju Mina pada hari Tarwiyah, pada tanggal 8 Dzulhijjah. Lalu beliau sholat di sana, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Kemudian beliau menunggu hingga matahari terbit 9 Zulhijjah lalu berangkat menuju Arafah. Di hadis ini tidak disebutkan di jamak dan di qasar, tapi beliau melaksanakan zuhur, melaksanakan sholat asar, maghrib dan isya secara terpisah. Maka hadis ini menunjukkan bahwa pada tanggal 8 Zulhijjah Nabi hanya qasar, itu Kosong. tidak jamak. Nah, hadis yang kedua di tanggal 9 Zulhijjah sama dari Jabir, ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Arafah, beliau singgah di Namirah. Namirah itu masjid sekarang ya, dibangun masjid di Arafah. Setelah matahari tergelincir, beliau memerintahkan agar unta disiapkan, lalu beliau berkhutbah. Kemudian beliau sholat zuhur dan asar dengan sekali azan dan 2 qomat. Berarti menunjukkan bahwa beliau melaksanakan sholat zuhur asarnya di jamak qasar. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat jamak qasar khusus dilakukan di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, bukan pada tanggal 8. Jadi pada tanggal 8 itu hanya di qasar, tidak di jamak. Pada tanggal 9 itu jamak qasar dilaksanakan oleh jamaah haji. Baik Bapak Ibu sekalian, itu beberapa penjelasan terkait dengan safari wukuf
dan juga tata cara sholat ketika tanggal 8 dan tanggal 9 Zulhijjah nanti ketika kita berada di Arafah. Baik, mungkin ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan terkait dengan materi pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu, atau mungkin sudah jelas penyampaiannya, atau mungkin masih bingung membayangkan bagaimana nanti di sana. Nanya sedikit, Pak. Iya, silakan Pak. Silakan Pak, Pak. saya nanya, kalau nanti misalnya kita dianggap tidak sah wukuf di Arafahnya kan mungkin udah kelewatan subuh tanggal 9 baru nyampai gitu. Ya enggak salah gitu kan. Macam mana supaya sah? Apakah harus bayar dam atau macam mana? Atau ngulang tahun depan atau macam mana gitu, Pak. Ya, Iya, Pak. terima kasih Pak. Iya. Diupayakan kita itu harus wukuf di Arafah, Pak. Diupayakan itu. Eh, Kalau misalnya ternyata macet nih dari Mekah menuju Arafah itu macet. Yang kita berangkat dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam itu masih di bis misalnya kan ya misalnya. Nah, maka ketua kloter itu harus punya inisiatif. Harus punya inisiatif bagaimana jamaah ini harus tiba di Arafah. Maka mungkin mau tidak mau jalan kaki, gitu ya. Jalan kaki. Nyampaikan kita itu sampai ke batas Arafah saja, jalan kaki. Karena ternyata kita belum sampai-sampai nih ke Arafah kan ya, belum sampai-sampai. Orang sudah selesai wukuf di Arafah, kita belum sampai misalnya ya. Iya. Waktu zawal kita belum sampai masih di jalan, mutar-mutar bis. Kadang-kadang yang bawa bis nih bukan orang Arab, orang Mekah asli, mereka dari Mesir, dari Yaman yang tidak tahu jalan kadang-kadang. Nah, katakanlah seandainya ternyata waktu wukuf di Eropa terlewati, ya. Sampai maghrib jamaah sudah ke Muzdalifah. Ya, malam tanggal 10 itu baru kita masih di jalan lah, belum belum sampai. Maka ketua kloter harus punya inisiatif. Mungkin udahlah, mau tidak mau kita harus jalan kaki. Yang penting jangan sampai kita sampai di Arafah itu tanggal 10 dan lewat waktu subuhnya. Itu jelas sudah habis waktu wukufnya. Pokok sampaikanlah kita nih ke Arafah sebelum terbit fajar di tanggal 10. Tapi Bapak ini jarang terjadi ya. Ini jarang terjadi. Insya Allah kita semua jamaah haji itu akan sampai di Arafah. Karena yang sakit pun itu akan dibawa oleh petugas sampai di Arafah. Apalagi kita jamaah reguler yang sudah diangkut 1 hari sebelumnya itu ke Arafah. Maka kenapa tanggal 8 kita sudah dibawa ke Arafah untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu. Jadi 1 hari sebelum pelaksanaan wukuf kita sudah tiba di Arafah. Memang tanggal 8 itu ada yang langsung ke Arafah, ada yang ke Mina untuk mengambil tarwiyah. Karena memang menurut mereka sunnah Rasulullah itu, Rasulullah tanggal 8 itu tidak ke Arafah, tapi ke Mina untuk menyiapkan perbekalan. Tapi itu sudah menjadi kebijakan Arab Saudi, Taklimatul Hajj ya, aturan perundangan Arab Saudi yang mengarahkan kita itu tanggal 8 langsung ke Arafah. Meskipun mulai tahun 2014 ketika saya menjadi pembimbing ibadah untuk non kloter itu diterapkan memang boleh ke Mina untuk mengambil tarwiyah tapi harus membayar 350 real sampai 400 real untuk kita difasilitasi berangkat ke Mina ya. Tapi insya Allah jamaah haji kita tanggal 8 itu 1 hari sebelum pelaksanaan wukuf akan diberangkatkan ke Arafah. Ya. Insya Allah bisa semua Pak. Jarang sekali kejadian kita tidak sampai ke Arafah. Jarang sekali kejadian. Ya, beredam lah. Ya, itu Pak Ya, jawaban ya. saya. Terima kasih, Pak, atas. Ya. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu. Mungkin masih bingung gimana. Tapi semoga sudah paham semua ya.
Udah Amin. hampir jam setengah 9. Ya, eh, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin sampai di sini pertemuan kita. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa Bapak Ibu pahami semuanya. Memang kalaulah ada yang belum paham tidak apa-apa. Silakan boleh bertanya. Ya. Boleh bertanya, silakan. Karena memang namanya belajar ini kan tidak bisa sekali. Apalagi Bapak Ibu masih ada rentang waktu panjang untuk belajar. Ya. Silakan dipelajari. Kan kita bisa belajar dari YouTube, kan? Dari orang-orang yang sudah berangkat haji bisa bisa berbagi informasi. Baik, sekali lagi saya sampaikan, kalau Bapak Ibu sekalian ingin ikut gabung di kegiatan Jalan Sehat untuk jamaah haji, silakan pada hari Ahad jam setengah 7 kita kumpul di Masjid Agung. Kalau ketika ada kesempatan dan mau. Tapi yang dari luar luar kota Hmm. mungkin tidak perlu lah, kasihan karena terlalu jauh. Hmm. Silakan jalan sehat di kecamatannya masing-masing. Mungkin yang biasa berkebun sih mungkin dah tiap hari jalan sehat Bapak ya, Ibu ya. Tiap hari lah. Nah, Ya, tiap hari. kalau orang-orang yang dari kantor ini mungkin bisanya Sabtu dan Ahad saja. Tapi mungkin dengan diadakan seperti ini paling tidak mungkin bisa silaturahim, bisa saling kenal ya. Karena kalau di Zoom ini muka kita di Zoom itu beda dengan muka kita ketika langsung ketemu. Oh, ini rupanya ibu, oh ini rupanya bapak ya. Apalagi ini kan tidak semua on ya, tidak semua on cam ya. Ini tidak apa-apa ya. Insya Allah ini semakin mempererat tali silaturahim kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akhiri. Sebelum diakhiri silakan kalau mau buka kameranya biar bisa saling kenal. Tidak buka kamera juga tidak apa-apa. Biar tahu, oh ini dengan Pak Effendi seperti ini. Ya. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga sehat, semoga Allah Subhanahu wa taala Amin. melimpahkan Amin. kesehatan kepada kita semua, banyak rezeki, Amin. sehat, berikan umur yang panjang. Amin. Rabbal alamin. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Bu. Terima kasih, Pak Ustadz. Sama-sama. Terima kasih Pak, izin keluar Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Keluar. Izin keluar Pak Ustadz. Ya. Menuntun jalan di tengah gelapnya, menyempurnakan akhlak manusia. Allah dan malaikat bersyawat padamu, namamu terukir di langit biru. Engkau kekasih yang Kurus banget, tiada kunci ya Allah. teladan yang Kayak hamil kan jadinya. ya Muhammad tercinta, cahaya kasihmu abadi selamanya. Dengan air mata kau sebut umatmu, hati cinta sucimu tak punya terhenti. Kok belum keluar? Engkau menghadapi segala derita, hinaan cacaan semua kau terima, hanya demi tegaknya kalimahnya. Islam kau sebarkan ke seluruh dunia. Perjuanganmu tak mampu terhitung, bersinar hingga akhir zaman. Engkau cahaya penuntun jiwa, pengikat cinta kepada Sang Pencipta. Ya Rasulullah
Muhammad yang tercinta, cahaya abadi di surga. Dengan iman kau sebut hati ummati, cinta sucimu tak pernah berhenti. Kau hadapi segala derita, bersinar hingga akhir zaman. Engkau cahaya penuntun jiwa, pengikat cinta kepada Sang Pencipta. Ya Rasulullah, Muhammad yang tercinta, cahaya kasihmu abadi selamanya. Dengan air mata kau sebut ummati, cinta sucimu tak pernah terhenti. Engkau rahmat bagi semesta, Rasul Muhammad tercinta. Salam terindah untuk beliau. Doakan kami di hari akhir agar bersama di surga bahagia.